Tahukah kamu bahwa ada banyak fakta sejarah kelam yang jarang diajarkan di sekolah? Mulai dari eksperimen manusia, perang rahasia, hingga peristiwa tragis yang sengaja ditutup-tutupi. Di video ini, Zona Fakta ID membahas fakta sejarah dunia yang nyata, terdokumentasi, namun jarang diketahui publik. Beberapa fakta mungkin mengejutkan. Tonton sampai habis untuk memahami sisi gelap sejarah manusia. Bombastic, me lo sé fantastic, soy adicto a cómo lo mueve lo. Pada masa Perang Dunia Kedua, dunia tidak hanya menyaksikan kehancuran akibat senjata dan perang terbuka, tetapi juga menyimpan sebuah kejahatan yang jauh lebih sunyi dan tersembunyi. Kejahatan ini tidak terjadi di medan tempur, melainkan di balik pagar kawat berduri kamp konsentrasi Nazi. Di tempat inilah ilmu pengetahuan kehilangan kemanusiaannya, dan manusia dijadikan objek eksperimen tanpa hak, tanpa suara, dan tanpa harapan. Ideologi Nazi berakar pada keyakinan bahwa ras Arya adalah ras paling unggul di dunia. Keyakinan ini melahirkan pandangan bahwa kelompok lain, Yahudi, Roma, penyandang disabilitas, dan tawanan perang, bukanlah manusia seutuhnya. Ketika sebuah sistem mulai menganggap sebagian manusia tidak bernilai, maka batas moral runtuh sepenuhnya. Dari sinilah eksperimen manusia Nazi bermula. Kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Dachau, Buchenwald, dan Ravensbrück tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan dan pembantaian massal, tetapi juga berubah menjadi laboratorium manusia hidup. Para tahanan tidak disebut sebagai pasien, melainkan dicatat sebagai objek penelitian. Mereka tidak memiliki hak untuk menolak, dan rasa sakit mereka dianggap tidak relevan. Salah satu tokoh paling dikenal dalam eksperimen ini adalah Dr. Joseph Mengele, dokter SS di Auschwitz, yang kemudian dijuluki Malaikat Maut. Mengele memiliki obsesi pada genetika dan kemurnian ras. Ia secara khusus memburu anak-anak kembar yang baru tiba di kamp. Anak-anak ini langsung dipisahkan dari orang tua mereka, yang hampir selalu dikirim ke kamar gas. Bagi Mengele, anak-anak kembar adalah alat sempurna untuk membandingkan tubuh manusia. Eksperimen yang dilakukan pada mereka sangat kejam. Bahan kimia disuntikkan ke mata, dengan harapan dapat mengubah warna mata menjadi biru, ciri khas ras Arya. Banyak anak mengalami infeksi berat, kebutaan permanen, atau kematian. Jika salah satu dari pasangan kembar meninggal, saudara kembarnya seringkali dibunuh agar organ mereka bisa dibandingkan melalui autopsi. Semua ini dilakukan tanpa anestesi dan tanpa belas kasihan. Di kamp Dachau, Nazi melakukan eksperimen hipotermia. Para tahanan dipaksa masuk ke dalam air es atau dibiarkan telanjang di suhu yang sangat dingin. Tujuannya adalah mengetahui berapa lama tubuh manusia mampu bertahan sebelum mati karena kedinginan. Banyak korban meninggal secara perlahan, sementara reaksi tubuh mereka dicatat dengan teliti. Mereka yang hampir mati dipaksa dihidupkan kembali dengan metode brutal, seperti direndam dalam air panas demi melihat apakah tubuh masih bisa diselamatkan. Eksperimen tekanan udara juga dilakukan untuk mensimulasikan kondisi pilot yang jatuh dari ketinggian ekstrem. Tahanan dimasukkan ke dalam ruang bertekanan rendah, lalu tekanan diturunkan secara drastis. Paru-paru pecah, pembuluh darah robek, dan otak kehilangan oksigen. Banyak korban meninggal dalam kondisi kejang dan pendarahan internal, sementara dokter mengamati dan mencatat tanpa emosi. Selain itu, eksperimen infeksi dilakukan secara luas. Tahanan dengan sengaja diinfeksi penyakit seperti malaria, tifus, dan tuberkulosis. Beberapa diberi obat eksperimental dalam dosis berbahaya, sementara yang lain dibiarkan tanpa pengobatan untuk mengamati perkembangan penyakit hingga kematian. Penderitaan mereka dianggap sebagai bagian dari data ilmiah. Di kamp Ravensbrück, yang sebagian besar berisi perempuan, dilakukan eksperimen bedah tanpa anestesi. Tulang dipatahkan, otot dipotong, dan luka sengaja dibiarkan terinfeksi. Banyak korban mengalami cacat seumur hidup atau meninggal akibat infeksi. Eksperimen sterilisasi juga dilakukan secara massal, menggunakan radiasi dan suntikan bahan kimia beracun, demi menemukan cara cepat menghentikan kelompok tertentu untuk berkembang biak.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia akhirnya menyaksikan kebenaran ini. Dalam pengadilan dokter Nazi di Nuremberg, detail eksperimen mengerikan tersebut diungkap ke publik. Dari tragedi inilah lahir Kode Nuremberg, sebuah dasar etika medis modern yang menegaskan bahwa persetujuan sukarela manusia adalah syarat mutlak dalam penelitian. Namun keadilan tidak sepenuhnya tercapai. Beberapa pelaku lolos dari hukuman, bahkan direkrut oleh negara lain karena pengetahuan mereka. Fakta ini menjadi ironi pahit dan pengingat bahwa sejarah tidak selalu hitam dan putih. Eksperimen manusia Nazi bukan sekadar kisah kelam masa lalu. Ia adalah peringatan abadi tentang bahaya ketika ideologi, kekuasaan, dan ambisi ilmiah mengalahkan nilai kemanusiaan. Sejarah ini mengajarkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa moral bukanlah kemajuan, melainkan kehancuran. Dan pertanyaannya kini bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang masa depan. Apakah manusia benar-benar telah belajar dari tragedi ini, atau hanya mengingatnya sebagai cerita kelam tanpa makna